Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah, anak-anakku semuanya, kita telah sampai ke episode yang ke-8 untuk seri kelipatan dan faktor bilangan. Untuk episode yang lain, anak-anak bisa lihat di deskripsi. Untuk seri yang ke-8 ini, episode yang ke-8 ini, kita akan belajar menyelesaikan masalah terkait FPP dan KPK. Sehingga untuk materi ini kita akan belajar terkait soal cerita. Seperti biasa, silahkan kalian siapkan buku catatan dan alat tulis. Yang pertama terkait dengan FPP. Kita akan belajar menentukan sebuah soal cerita itu harus diselesaikan dengan FPP ataukah dengan KPK. Ketika sebuah soal cerita seperti contoh pertama ini ya, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat untuk pesta ulang tahunnya. Permen dan coklat itu akan dibungkus kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan Citra? Ketika sebuah soal cerita itu memiliki ciri-ciri jumlah masing-masing sama banyak, kemudian kalimat tanyanya berupa berapa paling banyak, soal tersebut bisa kita selesaikan dengan FPP. Maka untuk menyelesaikan soal pertama ini, kita cari FPP dari bilangan yang pertama, yakni 90 dan 60. Untuk caranya silakan anak-anak lakukan sesuai yang dipahami. Tetapi seperti kemarin yang Pak Guru rekomendasikan adalah tabel faktorisasi atau sengketan. Kita bagi dua. 90 dibagi 2, 45, 60 dibagi 2, 30. Bisa membagi keduanya, maka diberi lingkaran. Selanjutnya kita bagi 2 lagi, 45 kita turunkan, 30 dibagi 2, 15. Kita bagi 3, 45 dibagi 3, 15, 15 dibagi 3, 5. Bisa membagi keduanya, diberi lingkaran. Kita bagi 3 lagi, 15 dibagi 3, 5. 5 kita turunkan. Selanjutnya kita bagi 5. Semua hasilnya 1. Bisa membagi keduanya, maka dilingkari. FPP-nya adalah faktor yang bisa membagi keduanya atau yang ada di dalam lingkaran, yakni 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 30. Ingat, jika soal tersebut menghendaki FPP dalam bentuk faktorisasi prima, maka jawabannya selesai sampai 2 kali 3 kali 5. Tetapi jika jawabannya dikehendaki adalah bilangan, maka sampai 30. Harus kita selesaikan, kita hitung. Jadi paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan Citra adalah 30 buah kantong plastik. Nomor 2, masih terkait dengan FPP. Ibu membeli 30 kue keju dan 40 kue coklat. Setiap jenis kue itu akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenisnya. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Berapa kue keju dan kue coklat pada masing-masing piring? Kita lihat untuk soal nomor 2 ini levelnya lebih tinggi dibanding dengan soal yang pertama. Karena ada pertanyaan lanjutan, yakni kita harus menghitung masing-masing kue dalam setiap piring. Masih sama, ada kata sama banyak dan berapa titik-titik paling banyak. Nah, berapa piring paling banyak? Ini menunjukkan ciri soal yang bisa diselesaikan dengan FPP. Kita cari FPP dari 30 dan 40. Kita bagi 2. 30 dibagi 2, 15. 40 dibagi 2, 20. Kita bagi 2 lagi. 15 kita turunkan, 20 dibagi 2, 10. Kita bagi 2 lagi, 15 masih diturunkan, 10 dibagi 2, 5. Kemudian kita bagi 3, 15 dibagi 3, 5. 5 kita turunkan. Terakhir kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Kita lingkari karena bisa membagi keduanya. Ingat, setiap faktor prima atau bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan ini harus kita beri tanda lingkar. FPP-nya adalah faktor yang sama pembagi untuk kedua bilangan ini, yakni 2 dan 5. 2 kali 5 hasilnya 10.
Selanjutnya kita akan selesaikan pertanyaan yang kedua, yakni banyaknya kue keju dan kue coklat. Kue keju ada 30 dibagi dengan FPP, maka 30 dibagi FPP-nya 10 sama dengan 3. Untuk kue coklat ada 40 dibagi FPP, FPP-nya adalah 10, maka 40 dibagi 10 sama dengan 4. Sehingga jumlah piring paling banyak yang harus disediakan ibu 10 piring, masing-masing piring berisi 3 kue keju dan 4 kue coklat. Berikutnya kita akan belajar soal terkait KPK. Contoh nomor 1, tim futsal kelas 4A dan 4B berlatih di lapangan yang sama. Tim futsal 4A berlatih setiap 6 hari sekali, sedang tim futsal 4B berlatih setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 15 Oktober 2020 mereka berlatih bersama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Jika ada sebuah soal cerita dengan ciri-ciri bersama, kemudian akan berlatih bersama lagi, akan titik-titik bersama lagi, maka soal tersebut bisa diselesaikan dengan KPK. Maka kita cari KPK dari 6 dan 4. Kita bagi 2, 6 dibagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Nah, untuk soal terkait KPK kita boleh tidak melingkari faktor yang membagi kedua bilangan ini. Lanjut kita bagi 2, 3 kita turunkan, 2 bagi 2, 1. Kita bagi 3, 3 bagi 3, 1, 1 kita turunkan. KPK dari 6 dan 4 adalah semua faktor prima ini, semua pembagi ini, yakni 2 kali 2 kali 3, sama dengan 12. Jika menghendaki KPK dalam bentuk faktorisasi prima, maka jawabannya adalah 2 pangkat 2, karena angka 2-nya ada 2, 2 pangkat 2 kali 3. Tetapi jika KPK-nya bukan berupa faktorisasi prima, maka harus kita hitung hasilnya, yakni 12. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tanggal berapa mereka akan berlatih bersama. Nah, mereka akan berlatih bersama lagi tanggal mereka berlatih bersama yang pertama kali pada tanggal berapa? 15 Oktober. Maka 15 kita tambah KPK-nya, karena KPK ini menunjukkan banyaknya hari mereka akan berlatih bersama lagi. KPK-nya adalah 12, sehingga 15 tambah 12 sama dengan 27. Belum lebih dari 30, maka bulannya masih sama, yakni 27 Oktober 2020. Jadi mereka akan berlatih bersama lagi tanggal 27 Oktober 2020. Soal selanjutnya nomor 2. Bus A dan bus B berangkat dari terminal yang sama. Bus A berangkat setiap 30 menit dan bus B berangkat setiap 20 menit. Pukul 7 tepat, kedua bus berangkat bersama. Pukul berapa kedua bus akan berangkat bersama lagi? Soal cerita ini memuat kata bersama dan pada kalimat tanyanya memuat akan berangkat bersama lagi, akan titik-titik bersama lagi. Nah, ketika sebuah soal cerita memuat kedua ciri ini, maka soal tersebut bisa kita selesaikan dengan KPK. Mari kita cari KPK dari 30 dan 20. Kita bagi 2, 15. Kemudian 10, 30 bagi 2, 15. 20 bagi 2, 10. Kita bagi 2 lagi, 15 kita turunkan. 10 bagi 2, 5. Kita bagi 3, 15 bagi 3, 5. 5-nya kita turunkan. Kita bagi 5, hasilnya 1. Boleh tidak kita lingkari, kenapa? Karena kita mencari KPK. KPK dari 30 dan 20 adalah semua faktorisasi prima ini, semua faktor prima ini kita kalikan. 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60 menit. 60 menit kita konversi menjadi jam, yaitu 1 jam. Selanjutnya kita akan mencari pukul berapa pukul kedua bus itu akan berangkat bersama lagi. Maka kedua bus akan berangkat bersama lagi pada pukul, mereka bersama untuk pertama kali pada pukul 7. Kita tambah dengan KPK. KPK-nya adalah 1 jam. Jadi mereka akan berangkat bersama lagi setelah 1 jam, yakni pada pukul 8 tepat. Jadi kedua bus akan berangkat bersama lagi pada pukul 8 tepat. Anak-anakku semuanya, sampailah kita di akhir materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.